Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Damayanti, NPM 50218 dari kelas 1A PGSD dengan mata kuliah pengantar komunikasi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kemampuan komunikasi secara efektif. Yang pertama yaitu pengertian kemampuan. Kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental, sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan serupa. Yang kedua yaitu pengertian kemampuan komunikasi secara efektif. Komunikasi secara efektif merupakan salah satu aspek kepribadian yang berperan besar bagi keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pada kehidupan individu. Yang ketiga, aspek kemampuan komunikasi secara efektif. Aspek-aspek yang paling penting dalam kemampuan komunikasi secara efektif terdiri dari komunikator, komunikan, media. Media yaitu alat untuk menyampaikan dan pesan sesuatu yang disampaikan. Yang keempat, kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Menurut Stewart, Tubbs, dan Sylvia Moss, ada 5 hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, dan tindakan. Yang kelima, faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Dalam mengungkapkan diri terhadap orang lain dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya kepribadian seseorang. Maksud dari kepribadian adalah orang yang menyukai keterbukaan terhadap siapa saja. Tentu saja ini akan mempengaruhi penerimaan informasi yang lebih banyak daripada orang yang menutup diri dari lingkungan. Yang keenam, strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi efektif. Strategi peningkatan kemampuan komunikasi efektif dapat dikembangkan oleh peneliti dengan cara mengadakan diskusi dan latihan komunikasi secara terus-menerus. B. Pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses melihat, mengamati, memahami sesuatu yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Yang kedua yaitu pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, dan bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi dalam komunitas manusia dengan merujuk pada keberadaan sebagai produk budaya. Yang ketiga, pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai yang dapat berupa ilmu yang didapat melalui kemampuan belajar atau kemampuan tingkah laku yang potensial pada dirinya yang dapat diwujudkan dalam bentuk tugas dan PR pada suatu mata pelajaran. Yang keempat, prestasi belajar bahasa Indonesia. Bahan penyajian dalam kompetensi dasar bahasa Indonesia banyak yang memerlukan kemampuan komunikasi yang baik. Dari setiap kompetensi dasar yang berupa mengolah, mengamati, dan menyajikan teks laporan buku, menyampaikan teks penjelasan yang kaitannya dengan pemilihan kosakata secara lisan dan secara tertulis. Kerangka pikir. Siswa memiliki motivasi yang kuat untuk berkomunikasi. Mereka menyadari komunikasi merupakan alat untuk membina hubungan. Hipotesis. Pernyataan hubungan yang mungkin terjadi antara dua atau lebih variabel di mana kemungkinan itu didasarkan atas teori. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.